Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Mari bersama-sama menggali secercah inspirasi untuk pengembangan diri. Tahukah Anda bahwa 95% bisnis di Indonesia berawal dari bisnis keluarga? Dan rupanya bisnis keluarga yang ada di Indonesia dan sudah sukses itu berjalan selama puluhan tahun lamanya, dan telah memberi sumber kehidupan bagi keluarga itu sendiri serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, di Kota Bandung sendiri, kita telah mengenal beberapa industri tekstil dan garmen serta kuliner yang dijalankan secara turun-temurun di dalam keluarga. Nah, apa dan bagaimana bisnis keluarga itu dilaksanakan? Mari kita simak seluk-beluk bisnis keluarga dalam bincang singkat hari ini. Telah hadir di tengah kita Ibu Dr. Budiana Gomulia, Dekan Fakultas Ekonomi Unpar, dan Ibu Brigita Melianti Sulungbudi PhD, Ketua Jurusan Ilmu Manajemen Unpar. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diluangkan dan bisa berbagi kepada kita di hari ini. Terima kasih kembali. Kita sudah nggak sabar nih, kita ingin mengulik ya tentang bisnis keluarga. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis keluarga dan bagaimana pelaksanaan bisnis keluarga di Indonesia? Bisa dimulai dari Ibu Budiana terlebih dahulu. Baik, mungkin saya ingin menyampaikan bagaimana pengertian dari manajemen atau bisnis keluarga itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, perkembangan kewirausahaan itu ya dimulai dari bisnis keluarga. Artian bahwa bisnis pertama dilakukan di dalam rumah tangga, di mana di sana keluarga lah yang melakukan kegiatan usaha. Nah, untuk sekarang mungkin kita ingin lebih bisa membatasi pengertian bisnis keluarga ketika bisnis atau kewirausahaan yang sudah dijalankan itu sudah melibatkan paling sedikit 2 generasi. Mungkin ini yang kita bisa gunakan untuk ke depan, membedakan antara usaha rintisan atau bisnis pemula dengan ketika bisnis ini sudah berkembang dan kemudian sudah bisa melibatkan generasi yang berikutnya dalam menjalankan bisnis. Mungkin kita mulai dari definisi yang seperti itu ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan bagaimana prakteknya bisnis keluarga di Indonesia, nanti mungkin Ibu Mel bisa tambahkan juga. Kita mengetahui bahwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya, bahwa bisnis keluarga itu tadi dikatakan oleh Ibu Navita juga bahwa 95% bisnis keluarga adalah bisnis yang ada saat ini di Indonesia ya. Nah, bisnis ini tentu saja mulai dari usaha yang masih kecil, menengah ataupun sudah besar. Bahkan kalau kita bicara usaha konglomerat saat ini di Indonesia, mereka adalah pembisnis bisnis keluarga yang mampu berkembang, makin kuat, makin melebar, makin banyak bisnisnya sehingga menjadi konglomerasi. Dan itu juga kita ketahui adalah bisnis keluarga kita melakukan sebagai bisnis keluarga. Demikian mungkin kalau dilihat prakteknya bagaimana bisnis keluarga di Indonesia. Mungkin ada tambahan tadi. Ya, seperti yang tadi Ibu Navita katakan bahwa banyak sekali bisnis di Indonesia yang berasal dari bisnis keluarga. Tadi Ibu Budiana juga menyampaikan hal yang sama. Dan kalau kita lihat di Bandung, seperti tadi kata Ibu Navita, banyak bisnis-bisnis keluarga yang sudah lintas generasi. Jadi ada usaha kuliner, ada usaha tekstil, garmen, sebagian bertahan, sebagian juga tidak. Gitu ya. Sebagian bisa berkembang besar, sebagian bertahan dengan kondisinya, menjaga tradisinya. Sebagian tidak bisa mempertahankan hidupnya. Nah, tentu saja
kita tidak menginginkan perusahaan-perusahaan keluarga itu kemudian tidak dilanjutkan dan kemudian meredup begitu saja. Jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya bisnis-bisnis keluarga itu dapat bertahan dan bahkan dapat berkembang, supaya harapannya generasi-generasi penerus di Bandung itu dapat melanjutkan bisnis keluarganya. Nah, kalau dilihat dari mahasiswa jurusan ilmu manajemen di program sarjana maupun program magisternya, banyak di antara mereka yang berlatar belakang bisnis keluarga. Jadi mereka memang berasal dari bisnis keluarga. Harapan kami dengan mereka mempelajari bisnis keluarga, mereka bisa menerapkan manajemen modern berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pengalaman best practices dari perusahaan-perusahaan lain, sehingga mereka dapat menjadi penerus bisnis keluarga yang baik gitu, dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kegagalan perusahaan-perusahaan bisnis keluarga. Begitu. Ya, ternyata memang di Unpar sendiri kita memiliki mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Betul, ya Bu. Betul. Barangkali bisa cerita sedikit tentang mata kuliah tersebut. Oke, baik, saya coba jelaskan bahwa kami bekerja sama dengan FBN. Kalau dalam bahasa Inggris itu Family Business Network, tetapi di Indonesia menjadi Fitrah Bisnis Nusantara. Nah, ketua pembinanya itu adalah Ibu Shanti Puspo Sucipto, yang sejak awal mendampingi kami untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai bisnis keluarga. Diawali sekitar tahun 2008, FBN itu membantu kami untuk memberikan beberapa kuliah umum mengenai bisnis keluarga yang memang ternyata animo studentnya cukup besar gitu ya. Mahasiswa kami cukup meminati apa yang dijelaskan oleh Ibu Shanti dan teman-teman. Itu sebabnya pada kurikulum 2018 kami kami memasukkan mata kuliah manajemen bisnis keluarga ke dalam mata kuliah pilihan yang di tahun 2023 ini, di kurikulum 2023 ini justru kami jadikan mata kuliah wajib. Begitu. Demikian juga ada tambahan mata kuliah di sarjana yang menjadi mata kuliah pilihan, dan juga kita memberikan mata kuliah pilihan juga di magister manajemen. Begitu. Apa ya mata kuliahnya Bu yang selain manajemen bisnis keluarga? Ada tata kelola bisnis keluarga. Oke, ya betul. Itu mata kuliah terbaru, mata kuliah yang menjadi mata kuliah pilihan peminatan bagi yang mengambil konsentrasi atau bidang kajian bisnis keluarga dan kewirausahaan. Jadi kami memiliki kajian terpisah dari kajian manajemen yang sebelumnya, yaitu ada manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen modal insani. Kemudian ditambahkan sekarang ada kajian manajemen bisnis keluarga dan kewirausahaan. Nah, ini yang membuat artinya pilihan kami untuk memasukkan manajemen bisnis keluarga ini sudah semakin membentuk rangkaian di mana akan menjadi sebuah warna dan keahlian, bukan keahlian mungkin ya, warna yang membedakan. Mudah-mudahan lulusan program studi sarjana manajemen dari lulusan program studi sejenis ya dari yang lain. Ya, jadi harapannya sekali lagi seperti tadi, karena
banyak mahasiswanya yang berasal dari latar belakang bisnis keluarga. Harapannya dengan kami menawarkan bidang konsentrasi ini, itu akan membuat atau menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekali lagi harapan kami adalah kami akan membantu masyarakat paling tidak Bandung gitu untuk dapat membuat bisnis keluarganya itu bertahan atau harapannya berkembang ya. Berkembang ini bukan berarti seluruhnya harus betul-betul dikelola oleh anggota keluarga, tetapi jika memang berkembang sangat pesat, maka akan melibatkan profesional juga. Nah, kapan kita perlu melibatkan profesional? Profesional ini mempunyai jenjang karir atau tidak, gitu kan ya? Itu kan kadang-kadang sering menjadi isu ketika seseorang bekerja di bisnis keluarga. Takut kita nggak punya sebagai profesional nggak punya karir gitu kan ya, karena nanti juga kita usaha susah-susah tahu-tahu anggota keluarga tetap yang akan jadi pimpinan. Nah, bagaimana mengelola bisnis keluarga di satu sisi memberikan job security untuk anggota keluarganya, tetapi juga tetap memberikan peluang karir untuk karyawan-karyawan profesional yang bekerja di bisnis keluarga. Ya, jadi ya mahasiswa kami bisa saja kemudian mengembangkan bisnis keluarganya, atau bisa jadi mereka masuk ke dalam bisnis keluarga sebagai karyawan kan, gitu. Mungkin saya bisa tambahkan juga, selain tadi yang sudah coba ditunjukkan ya, bahwa manajemen bisnis keluarga ini awalnya kami berpikir karena banyak mahasiswa yang berasal dari bisnis keluarga, sehingga mereka punya kesempatan, punya alternatif sepertinya untuk melanjutkan bisnis keluarga mereka. Selain pikiran anak muda kan, ingin punya bisnis sendiri, ingin memulai bisnis sendiri. Nah, itu pun kami dukung karena mata kuliah bisnis keluarga ini sebetulnya berkaitan, tidak terpisah dari kewirausahaan, yaitu mata kuliah yang sudah terlebih dahulu kami selenggarakan untuk bagaimana membangun semangat kewirausahaan, diantaranya dengan memberikan keahlian, pengetahuan, mempersiapkan usaha baru pemula. Ada loh beberapa best practices yang mengelola bisnis keluarganya, misalnya dengan orang tuanya dan ada saudaranya yang melanjutkan bisnis lamanya, tetapi saudara-saudara lainnya membuat bisnis baru yang either mendukung bisnis keluarga itu atau memanfaatkan output dari si bisnis keluarga ini. Misalnya nih, pabrik tahu ya, orang tuanya punya pabrik tahu, anaknya membuka restoran yang menjual berbagai menu tahu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya baik ya untuk mengembangkan bisnis keluarganya, saling mendukung jadinya. Ya, makin terlihat Bu. Jadi kami kan sudah berjalan dalam berapa tahun ya kurikulum, dari kurikulum 2018, sekarang kurikulum 2023. Kami ada insight sekarang lebih, bahwa dulu kewirausahaan itu sepertinya dibangun benar-benar dari awal oleh seseorang. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bisnis keluarga, maka sebenarnya ada potensi ya yang mereka miliki, walaupun membuat bisnis sendiri. Karena bisa memanfaatkan tadi yang Ibu Mel katakan, adalah jejaring yang sudah dimiliki, knowledge base yang ada. Karena membangun bisnis itu sebetulnya yang diperlukan adalah knowledge, skill yang tacit knowledge sebetulnya dalam rangka berbisnis. Nah, jadi membuka bisnis sendiri pun dengan ada keterkaitan dengan bisnis keluarganya,
itu menjadi sebuah potensi yang perlu digali juga, diberi wawasan kepada mahasiswa kita bahwa membangun bisnis itu bisa saja berasal dari bisnis keluarga walaupun tidak secara langsung melanjutkan bisnis keluarga itu. Jadi ini kajian kami kewirausahaan dengan judulnya ya Bu ya, bisnis keluarga dan kewirausahaan, ini bukan hal yang terpisah gitu. Jadi ini ada satu pemikiran di mana bukan kewirausahaan saja, bukan bisnis keluarga saja, tetapi bisnis keluarga dan kewirausahaan di mana tadi hal-hal yang bisa dikembangkan menjadi lebih besar dari kewirausahaan. Iya, tentu saja ketika kita mulai menjadi wirausahawan, itu kan mungkin nggak berpikir terlalu jauh gitu ya, kan hanya ya baru juga kita mulai, kita nggak pikir terlalu panjang. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita baru mulai suatu usaha pun, kita nggak pernah ingin kan perusahaan ini tutup, gitu kan? Dengan demikian pasti akan ingin perusahaan ini jika saya sudah harus pensiun, harus ada yang melanjutkan, ya kan? Karena bisnis ini sudah menghidupi keluarga kami sekian lama nantinya. Maka ya tadi akhirnya wirausaha baru pun nantinya harapannya kan akan jadi bisnis keluarga. Begitu kan ya. Jadi harusnya memang tidak dipisahkan sebagai dua hal yang terpisah gitu. Demikian juga yang tadi setelah kita punya bisnis keluarga, tetap bisa saja nih anggota keluarganya mempunyai wirausaha menjadi wirausaha baru juga, dan syukur-syukur bisa wirausaha yang mendukung bisnis utama keluarganya gitu kan ya. Tadi disebutkan ada dukungan ya dari Fitrah Bisnis Nusantara. Mungkin bisa cerita sedikit bentuk kerjasamanya seperti apa, termasuk yang penulisan buku itu ya. Iya, ya Ibu Budiana ini yang bekerja sama dengan FBN membuat buku yang nantinya akan menjadi seri buku mengenai bisnis keluarga. Kami baru mengeluarkan buku yang pertama, mungkin bisa dilihat di situ, Bisnis atau Keluarga, menempatkan bisnis dan keluarga pada porsinya. Itu adalah buku pertama kami yang akan kami lanjutkan. Mudah-mudahan paling tidak edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat, harapannya ya mungkin nanti kita juga akan melibatkan pihak yang lebih luas dalam menulis seri buku selanjutnya gitu. Ya, itu saya tambahkan memang FBN sangat konsisten ya di dalam mendukung pembelajaran atau kurikulum manajemen bisnis keluarga di Unpar. Ya, sejak perkuliahan yang selalu didukung oleh para praktisi untuk mengajar dalam beberapa sesi. Jadi mereka belajar praktik-praktik juga ya. FBN justru memberikan kelengkapan ya. Dengan kami kan latar belakangnya akademisi ya. Tapi dari FBN memberikan dosen-dosen praktisi yang berpengalaman langsung nasional maupun internasional untuk mengisi beberapa sesi di dalam mata kuliah bisnis keluarga kami gitu. Jadi nanti ahli hukum lah, nanti ya berbagai ahli yang terkait dengan bisnis keluarga didatangkan, jadi dibantu oleh FBN. Mahasiswa belajar langsung dari kasus yang memang nyata. Iya. Pernah kami disediakan fasilitas yaitu praktisi di mana mereka orang tua dan anak bahkan bisa hadir di perkuliahan untuk menjelaskan ya suksesi gitu, problem di antara generasi satu dan generasi keduanya. Nah, itu menjadi proses belajar yang saya rasa berbeda ya dari kalau hanya
para dosen gitu yang Iya, mengajar. saja. Iya, gitu. Jadi kami mengatakan bahwa di sini bisnis keluarga itu bagaimanapun belajar dari pengalaman, dari best practices yang sudah ada, tetapi juga mempelajarinya bisa berdasarkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jadi harusnya kami memberikan pengetahuan yang didasari atas teori dan praktek secara lengkap, gitu. Nah, mungkin untuk melihat sisi teori tadi ya Bu ya, bahwa kita tidak melepaskan semuanya kepada praktisi kan ya. Nah, jadi dalam 2 tahun, 3 tahun ya, kurikulum 2018 itu sudah ada mahasiswa atau lulusan saat ini yang meneliti, membuat skripsi untuk manajemen bisnis keluarga, gitu topiknya. Nah, itu yang sangat melengkapi ya dan menyeimbangkan gitu antara pembicaraan best practice dengan bagaimana tetap mahasiswa itu akan berpikir atau akan mempunyai cara berpikir ya yang menggunakan dasar ya dasar pemikiran dan perkembangan ilmu tertentu gitu ya yang mendukung untuk skripsi. Ini sudah ada beberapa skripsi, nanti mungkin kalau ada yang bisa juga melihat buku ini, di dalam buku ini ditampilkan beberapa penelitian dari lulusan kami. Ibu Navita, bagaimana kalau kita lihat video dari rekan kami FBN berikut ini? Yayasan Fitrah Bisnis Keluarga Nusantara didirikan pada tahun 2014 oleh beberapa pengusaha nasional, akademisi, dan pemerhati dari kelangsungan bisnis keluarga di Indonesia. Adalah para pendirinya antara lain saya sendiri, kemudian Pak George Tahia, kemudian kawan rekan dari Kalbe Group yaitu Pak Yosef Angkasa, dari akademisi Pak Anugrah Pengerti, dari pihak bidang keuangan Pak Amir Abadi Yusuf. Dan adapun kepedulian kami adalah bagaimana kita bisa merangsang para pemilik bisnis yang dimiliki oleh keluarga dalam konteks bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam konteks profesionalisasi dari organisasinya maupun dari masalah keberlangsungan daripada bisnis yang mereka dirikan tersebut, khususnya bila ada anggota keluarga dari generasi-generasi berikutnya yang berminat untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh orang tuanya. Apa saja pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dalam hubungannya dengan perkuliahan manajemen bisnis keluarga di Unpar? Ya, seringkali masyarakat berpendapat bahwa bisnis keluarga itu tidak perlu atau tidak bisa menerapkan ilmu pengetahuan manajemen sebagai ilmu pengetahuan di dalam mengelola bisnis keluarganya, gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak benar, bahwa sekarang sudah berkembang kok ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bisnis keluarga, bagaimana mengelolanya, bagaimana suksesinya, sehingga dengan mempelajari bisnis keluarga secara teori maupun secara praktek, diharapkan yaitu tadi mahasiswa kita bisa membantu bisnis keluarganya untuk berkembang dan bertahan lebih panjang gitu. Mungkin Ibu tambahkan. Iya. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan gitu ya, bisa diteliti, bisa dikaji. Gitu. Nah,
apa yang membedakan mungkin dalam rangka belajar manajemen selama ini yang kita katakan manajemen secara umum ya, dengan mempelajari manajemen bisnis keluarga yang berbeda dan mungkin menjadi tantangan sebenarnya ketika orang ingin memahami persoalan dalam manajemen bisnis keluarga, itu melihat pandangan cara berpikir yang selama ini kita ketika belajar manajemen itu hanya melihat sebuah sistem bisnis as bisnis dijalankan. Tapi kalau kita memikirkan sebagai mengelola atau memanage bisnis keluarga, maka kita melihat sistem itu ada 3. Jadi 3 lingkaran istilahnya, sistem 3 lingkaran. Jadi selain bisnisnya di manage, keluarganya juga di manage. Jadi lingkaran keluarga dan lingkaran kepemilikan. Nah, ini memang sebuah sistem berpikir yang mengubah mungkin bagaimana melihat persoalan dalam bisnis keluarga yang kita katakan jadi manajemen bisnis keluarga, cara memandangnya. Karena tadi yang dalam rangka kita belajar manajemen secara umum itu kita tidak melihat bahwa ada persoalan yang dimunculkan dari sistem kekeluargaannya. Sementara kalau kita belajar manajemen bisnis keluarga justru memunculkan persoalan itu untuk di-manage. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin kita juga harus feel gitu ya, ke dalamnya itu agak apa ya, banyak unsur yang biasanya kita tidak pikirkan gitu dalam urusan manajemen gitu. Nah, mungkin itu tantangan di mana ya sejak mahasiswa diberikan materi dasar itu mulainya dari hal itu. Ini untuk langsung melihat bahwa cara berpikirnya, cara melihat persoalannya sudah di dalam 3 lingkaran. Istilahnya lingkaran 3 lingkaran sistem bisnis keluarga. Jadi ini mungkin yang akan menjadi tantangan bagaimana orang bisa memasuki persoalan lebih dalam rangka mempelajari manajemen bisnis keluarga. Itu secara keilmuan ya Bu. Jadi itu secara keilmuan dasarnya berbeda. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan pesannya ya kepada yang mau belajar. Ayo belajar di jurusan ilmu manajemen. Mungkin itu yang paling benar. Kita mulai dari bukunya juga ini sudah sangat memudahkan sebetulnya supaya untuk masuk ke dalam tadi persoalan manajemen bisnis keluarga secara dasar, secara mendasar kita sudah arahkan dari sana. Jadi mudah-mudahan buku yang kita terbitkan ini membantu lah ya untuk memahami tadi tantangan bagaimana mempelajari manajemen bisnis keluarga. Terima kasih Ibu sudah berbagi dalam bincang singkat tentang ilmu manajemen bisnis keluarga. Terima kasih kembali sudah diberi kesempatan dan semoga bermanfaat ya bincang-bincang kita kali ini. Ya, amin. Para pemirsa, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmu manajemen bisnis keluarga, dapat menghubungi pada kontak di bawah ini. Demikian bincang singkat kita pada hari ini. Semoga semakin menambah wawasan kita semua. Terima kasih.